Ajak Anda untuk kemudian mengetahui perkembangan jalannya sidang perdana terdakwa kasus suap Bansos yang juga mantan Sekjen Partai Nasdem, Patris Rio Capella. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Priscila Dauhan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta. Priscila, di awal program tadi Anda menyampaikan sidang belum dimulai dan kemudian sudah kita ketahui bahwa ternyata sidang sudah kemudian sudah dibuka kembali, sudah dimulai. Apakah Anda sudah bisa menyampaikan dakwaan-dakwaan apa saja yang kemudian sudah dialamatkan kepada Patris Rio Capella? Cila. Ya Egan, benar sekali sudah sekitar 15 menit lamanya sidang perdana mantan Sekjen Nasdem Rio Patris Capella telah dimulai di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Sidang yang diketuai oleh Hakim Arta Teresya yang juga merupakan Hakim Pemvonis Rutan Batugana telah dimulai sekitar pukul 12 siang tadi. Dan kami juga belum bisa menyampaikan dakwaan apa saja yang disampaikan oleh Jaksa KPK pada siang hari ini. Namun dakwaan setebal 13 halaman tersebut kurang lebih berisi mengenai dakwaan terhadap Patris Rio Capella, di mana ia diduga menerima uang senilai 200 juta rupiah dari Gubernur Sumatera nonaktif Gatot Pujo-Nugroho dan juga istrinya Evi Susanti guna mengamankan kasus dana bantuan sosial yang tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung Sumatera Utara. Dan memang hingga kini pun dakwaan masih terus dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang berjumlah 5 orang. Kini pun kita pun masih menunggu apa saja dakwaan-dakwaan yang dialamatkan kepada Patris Rio Capella. Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 Oktober lalu, memang berkas penyidikan Patris Rio Capella tergolong cepat untuk dirampungkan, Egan, yakni pada tanggal 30 Oktober lalu. Memang waktunya cukup sebentar dibandingkan dua tersangka lain yakni Gatot maupun Evi yang juga memang dijerat oleh tidak hanya kasus ini namun juga kasus-kasus lainnya. Patris Rio Capella yang juga merupakan mantan anggota Komisi 3 DPR RI ini pun didakwa menyalahgunakan wewenangnya karena menerima hadiah dari Gatot dan juga Evi senilai 200 juta rupiah untuk mengamankan kasus dana bantuan sosial yang bergulir pada tahun anggaran 2012 hingga 2013. Egan. Ya, Cila, masalah penegakan hukum tentu saja tidak bisa kita hanya kaitkan pada Partai Nasdem melalui kasus yang kemudian menerpa dari mantan sekjen yaitu Patris Rio Capella, tetapi juga dengan masalah penegakan hukum di partai lain. Kita tahu di Partai Golkar juga memiliki permasalahan hukum terkait dengan dualisme kepemimpinan dan kemudian ini sudah mau menjelang pilkada. Apakah Anda memiliki informasi kira-kira apa yang kemudian Golkar lakukan supaya bisa melangsungkan pilkada serentak ini dengan baik, mengingat ada dualisme kepemimpinan di dalamnya, Cila? Ya, Egan, perseteruan kedua kubu di Partai Beringin yakni Partai Golkar masih belum menemukan kata sepakat atau islah. Memang kondisi ini membuat para kader generasi muda Golkar akhirnya membuat pertemuan di kantor DPP Golkar di Jakarta Barat beberapa waktu lalu. Usai menggelar Silatnas 1 November lalu di kantor DPP Golkar Slipi Jakarta yang juga dihadiri para sesepuh dan tokoh senior Golkar, terbesit harapan agar kedua kubu yang berseteru segera melakukan islah. Sayang hal itu sampai kini belum juga terwujud. Kesamaan pandang baru sebatas penggunaan kantor DPP Golkar untuk dipergunakan oleh kedua kubu. Perseteruan berkepanjangan ini membuat pamor Partai Golkar semakin merosot, menimbulkan kecemasan generasi muda Golkar sehingga mereka menggelar rapat di kantor DPP Golkar Slipi Jakarta Barat Minggu sore untuk mencari solusi terbaik dan menjembatani perbedaan kedua kubu. Menurut Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, Dev Laksono, upaya rekonsiliasi dan islah antara kubu Agung Laksono dan kubu Abu Rizal Bakri bisa ditempuh dengan secepatnya menggelar Munas. Solusi satu-satunya melalui Munas yang demokratis, melalui Munas yang sesuai dengan anggaran dasar. Apa dasar pelaksanaan Munas? Yaitu kita kembali ke Mahkamah Partai. Mahkamah Partai memang itu adalah lembaga peradilan dalam partai, tapi itu adalah lembaga politik juga. Sehingga keputusannya itu bisa dijadikan dasar hukum, dasar politik untuk melaksanakan Munas. Yang dimana di situ diwajibkan selambat-lambatnya Oktober 2016.
Sementara itu, Ketua Tim Penyelamatan Partai Golkar, Yoris Taweyai, menyatakan optimistisnya jika kedua kubu baik Agung maupun Ical akan secepatnya islah. Menurutnya, yang terpenting saat ini adalah fokus pada penyelenggaraan pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang. Yoris juga mengungkapkan ada kemajuan soal kedekatan Agung Laksono dan Abu Rizal Bakri sebab mereka bersama-sama akan berkampanye di Karangasem untuk mengusung calon kepala daerah pilkada serentak 2015. Kita coba cari komunikasi yang terbaik dengan ada Pak Yusuf Kalla memfasilitasi itu, biarin aja. Dan saya yakin bahwa ini sekarang itu yang penting kita selesaikan proses politik di pilkada tanggal 9 sambil mereka dua. Publik terus menanti apakah jalan islah dan rekonsiliasi bakal terjadi di antara kedua kubu yang bertikai demi memenangkan pilkada serentak, atau sebaliknya Partai Golkar yang pernah sangat berjaya di era Orde Baru akan semakin tenggelam dan ditinggalkan konstituennya. Tim Liputan, Berita 1. Silaturahmi nasional Partai Golkar akhir pekan lalu ternyata belum juga membuahkan hasil atau mencapai kata islah bagi kedua kubu, baik kubu Agung Laksono maupun kubu Abu Rizal Bakri. Bahkan kubu Agung Laksono pun berencana mengajukan kasasi atas putusan Mahkamah Agung yang memenangkan kubu Abu Rizal Bakri. Demikian Egan dapat kami sampaikan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Priscila Dawan melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor.